Halo semua, kali ini Mama Ayesa akan membuat pizza menggunakan teflon. Kemudian sisa adonannya akan dibuat 6 roti dengan topping yang berbeda. Bahan yang digunakan yaitu ada tepung terigu, kemudian ada garam, ada gula pasir, kemudian ada permipan, kemudian ada telur, kemudian ada air dan juga margarin. Pertama kita masukkan dulu tepung terigunya ya, 1/4, kemudian gula pasir, kemudian permipan sebanyak 1,5 sendok teh, kemudian telur ya, dikocok dulu telurnya. Nah, saya dibantu anak saya nih, karena anak saya itu senang sekali memasak ya. Kita aduk-aduk, kemudian masukkan air sebanyak 100 ml. Dimasukkannya sedikit demi sedikit ya airnya, karena kita tidak bisa mengetahui telur yang digunakan itu berapa mili ya. Kita uleni sampai kalis. Oh iya, lupa kita masukkan garam ya, tadi kelupaan. Kemudian kita masukkan margarin yang telah kita siapkan tadi. Nah, kita uleni sampai benar-benar kalis ya. Nah, karena capek ya diuleni pakai tangan, saya menggunakan mixer aja ya agar cepat. Sampai benar-benar kalis. Ketahuan kalis kalau kita cek ya, nanti kita matikan dulu mixernya dan kita comot sedikit ya, kita lebarkan adonannya. Ternyata tidak bolong ya kalau ditarik, nah artinya itu sudah kalis. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka ya, kemudian kita kempeskan adonannya, kita bulatkan dulu ya untuk memudahkan kita membaginya. Nah, kita bagi adonan menjadi 4 bagian ya, sama rata. Kalau ditimbang itu satu bagiannya 100 gram. Oke, kita masukkan ke dalam teflon. Kita sesuaikan ya dengan teflon. Saya menggunakan teflon yang kecil saja dengan ukuran 14 cm. Kemudian kita tutup teflonnya. Kita timbang bagian yang lain ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi 3 bagian yang tadi menjadi 6 bagian. Kita bulatkan kembali. Kemudian kita rounding ya adonannya sampai bulat. Nah, anak saya juga ikut membantu membulat-bulat ya. Nah, setelah itu kita tutup kembali ya, tutup kembali adonannya agar adonannya mengembang kembali. Oke, selanjutnya kita panaskan wajan dan masukkan sosis untuk topping pizzanya ya. Nah, adonan pizzanya sudah mulai mengembang. Kita tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu agar nanti saat memanggangnya tidak bergembung ya. Nah, kemudian kita masukkan saus. Saya menggunakan saus spaghetti ya dari Del Monte. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok. Kita colok-colok lagi ya agar nanti tidak menggembung. Nah, setelah itu kita kasih topping sosis yang sudah tadi kita matangkan ya. Kemudian menggunakan keju cheddar ya. Selanjutnya saya tambahkan keju cream cheese ya yang melt, jadi nanti kejunya meleleh gitu. Nah, saya menggunakan 1,5 ya, 1 di tengah dan setengahnya lagi untuk pinggir-pinggiran agar semuanya kebagian keju mozzarellanya. Untuk menghindari gosong pada bagian pizza bawah, saya menggunakan tatakan di bawahnya, jadi api tidak mengenai langsung ke teflonnya, sehingga api yang dihasilkan lebih merata dan tidak terlalu panas. Oh iya, apinya sangat kecil banget. Nah, kita tunggu sampai benar-benar matang. Kalau keju mozzarellanya sudah meleleh seperti ini, artinya sudah matang ya. Nah, kita angkat saja kalau sudah matang dan keju mozzarellanya sudah meleleh. Kita matikan saja ya. Nah, ini penampakan pizzanya ya, bawahnya tidak gosong ya, ini renyah sekali bawahnya.
tapi tengahnya lembut ya, roti lembut, sehingga rasanya itu enak ya, tidak terlalu garing ya. Kalau tipis kan biasanya garing, kalau ini tebal jadi bawahnya garing, atasnya tetap seperti roti. Ini anak saya sangat suka sekali ya dengan resep pizza yang saya buatkan. Pokoknya ini kesukaan dia banget, dia request bikin pizza ini ya. Nah, sisanya saya buat roti untuk roti yang lain, katanya enak banget nih. Nah, ini dia sisa adonan yang tadi ya, yang 3 bagian saya bagi-bagi menjadi 6 ya. Nah, ini pertama saya menggunakan coklat ya isiannya, kemudian kita masukkan ke dalam paper yang ukuran 8 cm ya. Yang adonan kedua saya menggunakan keju, kita rounding kembali dan kita masukkan di kertas. Kemudian yang ketiga saya menggunakan isian sosis ya, sosis dan keju, kemudian saya kasih saus nanti ya di atasnya. Pokoknya enak banget deh ini. Nah, yang ketiga keempat saya menggunakan pisang coklat. Nih yang kelima ya, saya menggunakan pisang coklat juga, tapi dengan model yang berbeda nih, seperti strudel ya. Ini modelnya ya, sesuai kreasi aja ya. Nah, terus untuk yang keenam saya polos aja ya, nanti akan saya bikin burger. Oh, yang dalamnya coklat, atasnya saya juga kasih coklat. Yang atasnya yang dalamnya keju saya taburin juga atasnya dengan keju ya. Ini yang pisang coklat saya kasih atasan keju dan juga coklat, jadi hasilnya cantik ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita oven, masukkan ke dalam oven ya. Oh iya, ini ada atasnya ya, kita ambil dulu karena nanti akan mengembang. Kita nyalakan apinya dengan suhu 180 selama 25 menit ya. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik banget ya, ada brownnya di atasnya ya. Nah, oke, selanjutnya adonan yang selanjutnya yang polos ya, ini tidak memakai apa-apa, saya kasih kental manis saja ya, agar nanti ada manis-manisnya dan ada brownnya di atasnya. Oke, selanjutnya saya menggunakan seperti tadi ya, coklat dan juga keju. Dan untuk yang burger kasih keju sedikit ya, karena tidak ada wijen. Nah, untuk yang sosis saya menggunakan saus dan juga mayones ya, cantik banget. Pokoknya ini enak banget. Kita oven kembali ya dengan suhu 180 selama 25 menit ya. Ini yang tadi polosan ya, kita bagi menjadi 2. Ini masih panas jadi agak ini ya, kurang rapih, pisaunya juga tidak terlalu ini ya, jadi kurang rapih ininya, potongannya ya. Saya menggunakan nugget ya, ini dalamannya nugget dari So Good, dan menggunakan keju yang tadi aja ya, yang ada aja, keju mozzarella sih sebenarnya, tapi ya yang ada aja di rumah kita pakai. Pokoknya ini enak banget. Seperempat kilogram terigu dengan 7 menu yang endolita. Pokoknya harus mencoba, sangat enak, lezat. Pokoknya anak saya suka, suami saya suka, tapi favorit anak saya tetap pizza ya. Pizza itu sangat enak pokoknya. Selamat mencoba Bunda, ini resep yang sangat kudu harus Bunda cobain. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.